Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ori Fari Darmawan. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa tahukah Anda, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Hal ini tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita, sehingga memiliki gambaran bahwa supremasi hukum belumlah tercapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum dengan cara mengenal hukum meliputi hak dan kewajiban agar terhindar dari pelanggaran hukum. Bagaimana proses di Indonesia? Jika kita berbicara proses hukum, kita akan berpikir persidangan. Di dalam sidang, kita akan melihat suatu kasus pidana ada 5 pihak, yaitu pertama hakim, kedua jaksa, ketiga pengacara, keempat terdakwa, dan saksi-saksi yang memiliki peran berbeda-beda. Fokus kita yaitu adalah membahas jaksa atau lebih dikenal dengan penuntut umum, di mana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang dalam undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam persidangan jaksa mewakili kita sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum, di mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga khusus bidang penuntutan, pelaksanaan putusan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan. Sebagai contoh, di sini saya bakal membawa studi kasus narkotika, di mana yaitu masyarakat yang melaporkan penyalahgunaan narkotika melapor ke pihak kepolisian, dan polisi akan memeriksa serta memproses laporan tersebut. Lalu, polisi menyerahkan hasil laporan ke tempat jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan tuntutan. Apabila laporan tidak lengkap, jaksa akan mengembalikan ke pihak kepolisian untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum dilaksanakan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai dengan undang-undang. Jadi teman-teman, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut berperan menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia serta memberantasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia ketika pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang harus secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua, teman-teman. Dukungan seperti apa kira-kira yang harus maupun bisa kita berikan? Yaitu mengenali hukum untuk menghindari hukuman adalah salah satu bentuk dukungan yang dapat kita berikan sebagai cara mencegah kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhi hukuman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya menjadi generasi penerus bangsa yang hebat demi kemajuan Indonesia, negara kita yang tercinta. Saya, Ori Fari Darmawan, izin untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.